Hello guys, welcome back to my channel Trading with Amzils volume ke-6. Selamat malam teman-teman. Ini hari Senin 2 Oktober 2023. Di jam 18.27 gue bikin video ini. Teman-teman, kalau hari Sabtu atau Minggu gue nggak sempat bikin video, gue usahakan gue akan bikin video itu di hari Senin. Gue akan bikin market breakdown seperti biasa per dolar index SAU USD. Kalau kita sempat, kita akan review sedikit per euro USD. Seperti yang minggu kemarin gue bilang teman-teman, minggu kemarin itu penutupan akhir bulan itu krusial. Kalian lihat sendiri, dolar index breakout, candle monthly-nya strong, imbasnya kemana? Kalian lihat sendiri dari hari Senin kita bikin video yang kemarin itu tuh, ya, sampai ke hari Jumat itu market US menguat, imbasnya ke SAU USD-nya dia turun banyak, ya kan? Euro USD juga drop banyak sesuai yang kita kemarin itu kita review, oke? Gua akan review sedikit lagi tentang dolar index karena ini awal bulan, gua nggak akan lama-lama di dolar index. Di monthly-nya sudah break, ya. Di sini nih sudah break resistennya dia, oke? Tapi ini candle monthly teman-teman, ya. Mungkin dia akan melakukan target dia kemana? Target dia ke sini kalau monthly. Tapi seperjalanan itu mungkin lika-liku, mungkin dia akan cek resisten sini, dia akan konsolidasi di mana-mana, baru dia akan mencari target ke sini. Oke, ini monthly ya. Di dalam satu monthly itu terdapat 4 candle weekly. Oke, kita bedah sekarang di weekly. Kalau dari weekly-nya teman-teman, seperti yang gue selalu bilang, candle weekly mencari target area sini. Kalian lihat nih, ya, SND-nya di sini. Ya, kalau dibilang resistennya juga di sini. Jadi ini area krusial nih yang garis kuning ini nih. Oke, kalau kita lihat di weekly, buset, sekali jalan teman-teman dari Juli 2023. Ini kenaikan interest rate yang gila-gilaan. Ya, mereka naik satu jalan, gak ada ampun. Ya, biasanya kalau udah naik satu jalan ketika retracement juga kan satu jalan. Tapi kalau kita lihat dari time frame yang lebih besarnya lagi, kita tarik. Dia trennya dari bawah. Oke, nih. Ini sebenarnya dia lanjut nih. Dia trend drop, ya kan? Dia break structure, dia udah bikin tren naik, di sini pecah, ya kan, naik. Di sini konsolidasi lagi. Oke, dan di sini baru mulai naik. Kemungkinan apa? Kalau kita melihat sesimpel ini aja, tren itu akan melanjutkan continuation bullish. Ya, untuk awal-awalnya target kita di sini dulu aja. Ya, urusan dia di sini dia ternyata main di range area sini lagi atau dia breakout lagi itu nanti. Tapi kalau kita lihat di monthly, tadi gue bilang targetnya di sini. Kalau di weekly targetnya udah mau sampai. Ya, jadi kita harus lihat lagi nih gimana di kedepannya. Oke, kita masih harus lihat respon harga di sini. Oke, ini yang dari minggu lalu Oke, kita review dulu deh. Lanjut deh. Soalnya ini awal bulan gue baru ingat. Oke, ini benar ya teman-teman ya. Kalau kalian baca nih skenario pertama dengan catat closing candle minggu bulan ini di bawah 105. Ya kan, ternyata kan yang terjadi itu skenario kedua. Ya kan, kalian lihat chance dari ini kalau break area 105.500 ternyata nggak ke break ya teman-teman ya. Dua skenario ini ya kan, skenario ini gue lupa nih minggu lalu nih. Kalau nggak salah kita lagi ngebahas candle ini kira-kira akan drop atau gimana nih di monthly nih ya kan. Tapi ternyata dia closingnya strong. Oke, ini skenario ini nggak terjalan tapi di weekly range-nya dia terjadi. Kalau kalian nonton di video yang sebelumnya gue udah bilang ya kan, kemungkinan besar SAU USD dan Euro USD momennya bearish, kalian boleh tonton ya. Oke. Dari time frame weekly sesimpel itu aja, kita bikin kayak biasa weekly range. Weekly range-nya di sini nih teman-teman, masih sama zona 100 sampai dengan 107. Oke, sampai dengan berapa nih? 107 benar. Weekly range-nya ada di 100, di harga 100 sampai dengan 107 di dolar indeks ya. Kalau dia break area sini harus nunggu closingnya ya, gimana, siapa tahu dia break nih di awal minggu nih, Senin sampai Rabu dia break kenceng, ternyata di Jumat dia closing
shooting star. Nah itu kan candle akan berubah lagi gimana ya kan. Nah dari weekly sih itu aja sih, bener-bener harus nunggu ini nih, yang target ini nih yang selalu kita bilang dari volume pertama, volume kedua, volume ketiga, gue selalu bilang zona ini ya kan. Ini gimana kelanjutannya, harus lihat ketika harga nyentuh area sini akan terjadi benturan atau enggak. Oke, dari weekly itu aja. Dari daily kalau kita lihat, kalau daily trennya masih sama, masih naik teman-teman. Kalian lihat di sini market structure-nya jelas nih, ya kan. Oke, di sini gue mau bilang bullish controlnya. Terserah ya, ada yang bilang tren uptrend atau apa, terserah. Kalau gue sebutnya bullish control. Ya jadi ini teman-teman, ini namanya structure. Dia lagi ngebuat structure bullish ya. Sampai kapan? Sampai ini garis ini ditembus ya. Sampai garis ini ditembus kalau menurut gua ya. Menurut gua ya, ini disclaimer. Tapi kalau biasanya ini kita kalau gua pribadi gue sebutnya ini structure. Ya kan, kalau ini tembus berarti akan sudah berubah strukturnya. Tapi untuk sekarang trennya masih bullish. Kalian lihat sendiri di sini terjadi break and retest di time frame daily. Ya kan, ini kan kalau kalian nonton video gue sebelumnya, gue bilang target dari daily itu ini. Ya, kita harus lihat bagaimana pergerakannya. Tapi kalau kalian nonton video yang lalu, gue bilang ini kemungkinan di break. Ya, dan ternyata benar. Ada respon, ada. Lihat di sini. Ketika harga nyentuh untuk pertama kalinya terjadi retracement. Seperti yang gue selalu bilang, kalau dia udah terjadi benturan sedikit banyak tapi dia sudah terkoreksi di harga tertentu, itu sudah valid. Ya, urusan dia mau lanjutin lagi atau apa, tapi targetnya tapi kalau untuk kita mencari profit biasanya itu udah dapat. Ya. Oke, dari time frame daily sudah clear break and retest ya, dan sini juga kalau kalian lihat di sini candlenya sudah candle confirmation nih ya. Kemungkinan akan terjadi kelanjutan tren sampai kapan? Sampai ini area yang tadi, area weekly terkena. Jadi kuncinya di area weekly ini. Jadi kalau daily range dari daily masih di sini ya. Daily range-nya kita tulis, daily range-nya ada di 105 600 sampai dengan ini sih kurang lebih ya 108. Oke, sampai dengan 108. Dari daily clear, masih lanjut bullishnya sampai kapan? Tapi karena kita tahu di ini zona weekly, kemungkinan dia akan di sini akan terjadi benturan kemungkinan. Tapi satu candle weekly 5 candle daily kemungkinan aja dia tembus. Tapi di hari Jumat closingnya dia akan balik ke bawah tren ini. Ya, kemungkinan karena yang targetnya ini di candle weekly. Oke, itu pun valid ya teman-teman ya. Oke, jadi fungsinya multi time frame itu seperti itu. Oke. Dari weekly dari daily itu aja karena clear banget ini. Nggak ada yang bisa gue ulas karena sesimpel ini doang marketnya. Ya, kalau dari daily dari time frame 4 hour biasanya kalau dia ada di sini dia akan terjadi dia akan play out di sini. Dia akan play out di sini sampai kapan? Sampai yang ini tembus, tapi targetnya inget biasa sering terjadi fake out begini nih teman-teman. Ketika sini kita lihat ini zona dari 4 hour ya, tapi di sini ada zona dari weekly. Ya, terkesannya bullish. Orang akan entry buy misalkan, tapi ternyata di sini udah ada zona yang lebih kuat lagi. Dari sini biasanya akan langsung begini. Srep. Nah, itu skema fake out. Kapan-kapan akan gue bahas. Oke, dari time frame 4 hour-nya 4 hour range-nya ada di 105 600 sampai dengan 106 700 ya. Ini juga kemungkinan bisa terjadi
double top atau enggak dia di sini fake out langsung drop gitu. Tapi kalau kalian lihat ya teman-teman ya, ini sih indah loh. Kalau gua tradingnya tipe structure ya, ini indah banget loh. Lihat deh, nggak pernah kan ada yang di breakout ini. Nah ini juga bahaya nih. Lihat ini break, dia sudah drop. Ini kalau udah begini harus dibedah time frame nih. Karena apa, ini kan kalau kalian cuma fokus sama ini, oh tren udah berubah, tapi ternyata enggak. Kalau kalian tarik di sini lagi, ternyata dia break and retest dari trend line yang di sini. Oke. Nah itulah pentingnya kita mendetailkan market. Kalau kita cuma tahu ini doang, kadang juga susah. Gitu loh. Dari dolar indeks itu aja teman-teman, karena emang bener-bener dia cuma nunggu garis, dia cuma nunggu trigger di sini. Either dia akan kenceng langsung ke monthly target atau enggak dia akan terjadi reaksi di sini nih, ya kan. Itu doang kalau dari dolar indeks. Kita lanjut ke SAU USD. Oke, SAU USD yang kemarin gambaran oke ini. Oke, teman-teman. Kadut nih. Jangan dari mana gue bahasnya kemarin gue gambar. Teman-teman, kemarin gue bikin video di mana ya? Tanggal hari Senin tuh kemarin tuh, terus Monday. Nah di sini nih teman-teman, ingat geng gue bikin video gue bilang ini mah menurut gue bearish, ya kan? Karena apa? Karena di weekly-nya udah jelas pas kemarin itu teman-teman. Yang gue selalu bilang dia sudah mencapai area target di sini, ya kan? Pertama dia mencapai area target di sini, dia udah confirmation bearish candle strong. Dan dua ini dia sudah retracement, dia sudah menguji dan ternyata dia nggak kuat di sini. Kalau kita bilang ini two white soldier, gue nggak tahu namanya apa ya. Kalau nggak salah yang gue inget itu yang gue pelajarin namanya two white soldier, ya kan. Ini nih dua, udah gitu langsung bem. Makanya kemarin itu minggu lalu itu gue confidence, gue bilang market itu bearish. Oke, karena confirmation. Ingat ya teman-teman, kita perlu yang namanya confirmation. Mostly gue pakai confirmation dari candles. Oke. Kenapa orang suka salah di confirmation candles? Karena mereka nggak melihat multi time frame. Ya ingat aja, satu candle monthly setara 4 candle weekly, ya kan. Satu candle weekly setara 5 candle daily. Itunya aja. Mungkin lu kena fake out mungkin di candle monthly, misalkan dia belum mau turun nih, baru minggu pertama nih, minggu 1, minggu 2, minggu 3 dia naik. Minggu 1, minggu 1, minggu 2, minggu 3, ya kan. Ya kan, misalkan dia naik lah di sinilah, tapi di akhir minggunya kalau dia closing begini gimana? Candle daily-nya strong, candle monthly-nya strong. Itu poinnya. Ingat, yang paling penting itu penutupan candle. Oke, selama dia running itu nggak penting. Ya, oke. Clear banget, market sudah break di sini. Oke. Sabar, gua hapus dulu deh biar gampang karena agak mabok di sini. Kita bedah lagi ya teman-teman ya. Dari monthly range-nya masih di sini. Oke. Sudah mendekati area zona support. Ya. Aslinya support resisten mereka ada di sini. Ya kan? Oke. Gue bikinin teksnya dulu. Monthly range ada di 1630 sampai dengan 2000 lah. Ini monthly range-nya. Oke. Harga itu sebenarnya lagi konsolidasi. Kalau kita lihat sebenarnya kalau tren aslinya ini dia tren kencang, tapi ketika habis ngebreak area yang di sini, ya kan, dia konsolidasi turun dan dia sudah ngebreak area yang di sini nih, dia terjadi konsolidasi lagi. Kalau gue melihatnya ya teman-teman, dia akan terus naik karena dia baru nih pecah nih. Tapi kebetulan ini candlenya monthly, jadi gila banget ini. Berapa tahun ke depan akan play out di sini, ya kan? Terus ngebutuh trigger, dia akan kencang naik. Ya, jadi yang dibutuhkan trigger. Oke. Overall monthly masih bearish.
Monthly jangka panjang bullish ya, tapi kalau kita lihat dari candle begini aja, ini sebenarnya kalau gua bilangnya no bottom wick ya, no wick lah intinya kayak gitu loh. Dia nggak ada range-nya lagi. Biasanya candle seperti ini itu confirmation candle ya. Ini dia nggak ada bottom wick nih, nggak ada wick yang panjangnya. Biasanya ini confirmation candle. Jadi kalau dari monthly candle nih ya, gue buta-butaan nih. Oke, gue buta-butaan. Yang gue yakinin aja monthly candle-nya itu sebenarnya akan potensial reversal. Karena apa? No bottom wick. Bottom wick. No wick lah atau apalah sebutannya, oke. Dan dia sudah di area. Ya. Ini agak susah nih. Nah, dia sudah di area targetnya. Ya. Ini bearish bener, tapi targetnya di sini. Gitu loh. Kalau ini tembus kencang bener-bener closing di bulan depan, dia akan mencari area ini. Tapi selama ini belum tembus, selama ini belum terclosing, dia ini masih menjadi area supportnya. Oke, gua ketik support. Current support. Di sini supportnya. Ya teman-teman kalian lihat ya, kita bedah lagi. Overall dari monthly itu konsolidasi sebenarnya, tapi karena gua melihat ada candle ini, ada candle no bottom wick, ya itu yang buat gua ragu. Mungkin aja dia akan nge-push ke bawah, terus di akhir candlenya dia akan naik. Jadi hammer pin atau jadi pin atau hammer atau apapun, udah gitu dia akan lanjut naik. Ya, tapi ini kalau ini abstrak nggak bisa dipegang, ya cuma hati-hati aja karena walaupun bearish, ya kan terkesan nih bearish nih strong candle, tapi dia sudah dekati area current target dan juga dia terjadi no bottom wick. Ini yang mengerikan. Oke. No bottom wick plus sudah dekat area support. Oke, kita ke weekly. Gimana weekly-nya? Weekly-nya sebenarnya dia begini. Weekly-nya sama no bottom wick ya. Kalau udah no bottom wick mostly reversal, dan dia juga ada di area targetnya dia nih di sini. Ya, kurang lebih sama. Apalagi dia ada ini nih, mungkin aja nih ini kan valid nih selama belum closing. Mungkin aja yang kayak gue bilang tadi, dia akan nyentuh area sini langsung naik ya. Oke. Untuk weekly range di area 1810 sampai dengan 2080 lah. 2030. Ya ini weekly range-nya masih sama, no bottom wick. No bottom wick, terus dekat support atau target, terus dia terjadi structure bearish, sebenarnya ini flag nih, bullish flag ya. Jadi ini masih valid. Lihat teman-teman, ini agak susah nih dicerna nih ya. Kalau kalian lihat ini kan sebenarnya kan strukturnya dia udah pecah, dia turun. Nah ini beneran turun loh. Ketika struktur pecah, lihat break and retest turun. Tapi lihat deh, dia tuh turunnya nggak volumenya kenceng. Tapi tuh lihat turunnya begini, tak. Ya kemungkinan biasa kalau yang kayak begini sekalinya berbalik marketnya kenceng. Jadi dia begini, pas tek kenceng kemungkinan ya. Kalau break yang bener-bener dengan volume itu yang bahaya, bisa sampai drrrt gitu loh. Tapi kalau ini kalian lihat, walaupun break, lihat volumenya ya biasa-biasa aja gitu loh. Oke.
Kita lanjut ke yang lebih kecilnya lagi, kita bedah. Enak ya, sebenarnya ini market enak loh teman-teman. Kalian bener-bener tunggu sabar aja nih ngebuy di area 1800-an udah boleh ngebuy ya kan. Stop loss perlu banget stop loss ya kan. Udah play out, bener-bener play out. Ini market market gampang kalau gue sebutnya. Oke, sekarang kita gue breakdown di market week, market daily. Kalau market daily-nya dia sebenarnya lagi ini teman-teman, ngebikin zona baru. Karena lihat ini structure ya teman-teman yang gue bilang nih. Gue emang tipikalnya structure, market structure ya kan. Kalian lihat structure-nya selama belum pecah yang ini dia belum berubah. Nanti once ketika dia pecah dia baru akan berubah. Sama kalau market daily ini enak nih teman-teman. Kalau sebelumnya kan gue bilang setiap time frame itu mencari target ya. Misalkan tujuan utamanya time frame besarnya monthly itu ke Monas, tapi sebelum ke Monas kita ngantar barang nih ke Gajah Mada, ke Central Park, ke Puri, kemana. Nah itu time frame aslinya menuju ke Monas, tapi time frame kecilnya sebenarnya punya target-targetnya sendiri. Tapi di momen ini gold itu lagi satu arah. Monthly-nya sudah mau mencapai targetnya nih, semuanya sama, bener-bener nyari area ini turun nih, market akan terus turun sampai menyentuh area sini karena mereka sejalan ya, ini clear. Jadi ketika sudah menyentuh area sini, apa yang kita expect kan, dia akan ngebuat konsolidasi ya, dan dia tembus, tren berubah, uang ya. Penting banget ya teman-teman ya, market trends itu, market structure ya, itu penting banget. Jadi percuma kalian tahu pattern misalnya flag, head and shoulder ya kan, tapi kalau kalian nggak tahu yang namanya market structure, oke, itu penting. Dari time frame daily masih strong, bearishnya kemungkinan benar akan mencapai area target sini. Jadi kalau gue kemungkinan kalau akan ngebuy itu gue akan harus tunggu konfirmasi di area ini ya. Nggak bisa sepenuhnya lu bilang wah karena ini gue buy gede tanpa stop loss. Tapi kalian harus ingat di sini itu trennya berubah ya. Ini pun masih berperkara nih, ini pun masih valid nih. Kalau kita dari sini targetnya di sini dan di sini, kalau ini tembus dia akan mencari target di sini ya. Apapun bisa terjadi di market, oke. Jadi ketika sini harus nunggu dia confirmation. Jangan ditahan lama-lama ketika dapat, karena apa? Kemungkinan dia akan membuat structure dulu di sini. Dia kemungkinan ketika nyampe sini dia mungkin akan fake out di sini ya kan. Mungkin dia seolah-olah turun tapi dia akan naik mungkin ya, karena dia dekat dengan target yang di sini gitu loh. Oke. Nah, kalau kalian dapat, ambil secukupnya, yang menurut kalian cukup, kalian cut, mainin aja dulu play out pingpong, karena ini kemungkinan besar akan terjadi pingpong di area sini ya. Zonanya di mana kalau kalian dapat buy? Kalau kalian dapat buy di sini tergantung, harus sejalannya marketnya lagi gitu loh. Tapi gue bikin dulu daily range-nya ada di, untuk saat ini kemungkinan di sini dan di sini nih. Daily range-nya di area 1800 sampai dengan 1890. Ini market empuk teman-teman. Oke. Gue akan tampilkan di H4. Ini market jelas ya, market trennya lagi sangat jelas. Kalian jangan suka ngotot kalau di market yang lagi jelas, karena apa? Banyak orang mati di market yang lagi jelas. Udah jelas-jelas bearish, kalian coba buy. Gua pun masih kadang gue masih struggle di situ, tapi
Kalau gue lagi waras, gue tahu itu yang bahaya. Oke. Lihat di H4-nya. H4-nya baru kelihatan resisten, supportnya belum ada. Yang tandanya dia akan mencari area bawah. Sampai kapan? Kemungkinan sampai ke area yang tadi daily, karena landasannya sama. Bener-bener sama teman-teman. Ya, enak nih nge-review market gini, gampang. Oke, dari H4 sama. Gue bikin di sininya lagi. Kalau di H4 range itu ada di 1810 sampai 1800 lah, sampai dengan 1880 masih sama dengan daily. Ya, clear banget. Bingung mau bahas apa? Orang marketnya clear. Ya teman-teman, overall bearish ya teman-teman. Kalau mau nge-sell boleh, tunggu di area sini. Kalau mau nge-buy, saran gue di tempat yang tadi tuh, yang ketika target dari monthly, weekly dan daily itu ketemu ya 1880. Tapi ingat, kalau orang pada nanti di situ, big bossnya biasa akan ngejual sampai orang kena stop loss, dia baru buy. Ingat ya, kita cuma retail. Tugas kita cuma ngikutin bandar-bandarnya, yang ngikutin mafia elit-elit globalnya. Oke. H1-nya H1-nya belum jelas teman-teman. Tapi kalau kalian kalian penasaran mau nge-sell, kalian boleh di area sini nih. Di area sini nih boleh nge-sell. Tapi targetnya cuma sampai di sini doang. Jadi selama dia belum ngebikin lower low-nya lagi, dia masih kayak begini nih. Kalau dia benar-benar terjadi konsolidasi, ini areanya. Biasanya ini jebakan nih, orang dapat dikit tapi sekali keseret dalam. Gua pun korbannya biasa. 4 hour sorry. 1 hour ada di 1830. Pernah ya teman-teman ya, sama kayak gua ya. Kayaknya ngerasa buy ini dapat tapi sekali market lagi ngedrop nih, dia tiba-tiba nih market kayak begini kan sebenarnya trennya udah jelas bearish. Ya ini market kosong nih biasanya nih. Tapi kalau sampai di kalian ngebuy nih dikit tiba-tiba belum sempat TP, tiba-tiba langsung nah itu PR. Oke. Karena jelas di time frame daily, weekly, monthly ya 4 hour masih bearish. Ya walaupun di orang suka aneh. Ya 4 time frame besarnya udah ketahuan bearish, tapi dia maksa untuk ngebuy. Ya akhirnya kena lah nih, cari targetnya 2-3 poin, sekali ngelos puluhan sampai MC. Ya itu biasanya the most common mistake dari trader. Oke. Nih dari menit 30-nya masih sama dengan H1. Di sini masih sama lah. Sama H1 dan 30 menit 30 sama, dan M30 masih sama. Sadar gak teman-teman suka kayak begitu? Kalian dengan sadar melihat tren itu lagi bearish, tapi kalian cari nih, gue gatel pengen entry nih, mau nge-short gak dapet ya kan, gue mau nge-buy aja lah, market udah terlalu dalam. Kalian ignore monthly range, weekly range, daily range, 4 hour, bahkan di yang lebih ininya lagi masih bearish aja itu gatel gitu loh ya kan. Kalian nge-buy di sini salah gak? Nggak salah selama kalian udah nge-buy stop loss break even dan terima kalau kena ya kan. Kalau ini akan naik nih ya, secara pattern bener. Kalau di weekly lihat ya kan, targetnya kemana? Targetnya mungkin di sini, ini di area sini nih. Tapi habis dari sini kalau orang-orang nggak tahu kan maunya more and more. Ya kan, harus dari sini harus nunggu lagi konfirmasi atau apa. Paling enak tuh nge-sell, ikutin tren paling enak. Kalian tunggu sell di sini ya kan. Kalau dia udah bener-bener break, kalian udah tahu arahnya, tinggal nge-buy, tinggal ganti posisi gitu loh. Tapi biasa yang awalnya niatnya mau tipis-tipis,
ujung-ujungnya gede banget. MC. Nah, gue salah satunya orang-orang yang kayak begitu. Ya gue juga lagi struggle keluar dari begitu. Bahkan mungkin gue udah bikin analisa kayak gini. Tapi gue masih human. Ya gue masih struggle di dalam hal-hal yang seperti itu. Gue udah clear jelas lihat niatnya tipis-tipis ya kan. Oh 10 pips. Ah nanggung nih. Gue sell di sini, stop loss di sini. Ah nanggung nih ada di atas sini deh. Nanggung nih di atas sini. Ujung-ujungnya ini break dan gede banget stop lossnya. Niatnya stop loss di sini tapi udah mau kena stop loss, lihat di sini. Oh mungkin di sini nih, mungkin di sini. Akhir-akhir stop loss gede. Siapa? Gue tahu lu juga sama. Ya itulah kesalahan dari semua orang. Ya, padahal kalau lihat time frame daily-nya, time frame weekly-nya, monthly-nya masih strong bearish-nya. Nah, itu yang harus kalian menangin teman-teman. Gua kesalahannya di situ. Ya, karena gatel kadang ngeliatin chart mulu ya kan, pengen entry. Gua pun sama masih struggle. Ya. Oke. Itu aja kalau dari SAUD lagi clear, lagi gampang. Udah 30 menit. Gua kayaknya nggak lanjut ke Euro USD. Kurang lebih sama soalnya teman-teman. Ya. Lihat tuh patternnya. Ya teman-teman jangan ketipu. Kalau lu beneran ngerasain yang kayak gua bilang tadi tuh, kalian kadang pernah gak sih ngerasa, gua yakin nih masih turun, tapi kalian tuh gatel. Mau karena kalian gak ngikut di saat dia marketnya kenceng, kalian tuh mau ikutan nge-sell takut karena mikirnya udah turun banyak ya, mungkin ada reversal kalian nge-buy. Ya kan, ujung-ujungnya apa yang kayak gue bilang tadi, niat nge-sell di sini ya kan, niat nge-sell di sini, target cuma ke sini, stop loss misalkan oke lah pertama 1:1, udah mau deket pindahin ke sini, udah mau deket pindahin ke sini, udah mau deket pindahin ke atas sini, ujung-ujungnya mati sama. Ya itu most common trader. Kadang trader tuh kalah bukan karena analisa, ya kadang karena ya itulah manusiawi. Oke, lu nggak sendirian, bahkan gua pun masih struggle di situ. Cuma kalau gua mulai sadar, gua harap lu juga sadar ya, karena mungkin analisa lu benar teman-teman. Gua percaya deh ya, garis-garis gini siapa sih yang nggak bisa ya. Cuma yang ngebedain pemula dan experience apa, gua tahu ketika gua udah merasa salah, alarm gua udah mulai nyala ya. Kalau kalian mungkin belum, nggak apa-apa, terus belajar aja. Oke. Itu aja sih teman-teman. Gua belum ada pembahasan apa-apa lagi. Ya, mungkin kalau kalian ada question answer atau apapun Q&A yang menarik nanti akan gue balas. Gue baca-bacain dulu nanti akan gue balas. Ya kan. Untuk saat ini market lagi clear, jadi gue nggak bisa buat apa-apa. Kalau kalian ingin detail, kalian bisa belajar kayak begini nih, ya kan. Setiap ada garis resisten atau apa, kalian bikin aja. Kalau gue dikasih kesempatan untuk ngulang dari awal gue belajar, gue akan perdalam support resisten, ya. Karena kuncinya cuma di situ doang. Market itu bergerak dari price, key price, ya, dan structure, ya. Sebenarnya pattern itu untuk advance. Sayangnya kalau dulu gue merasa semua orang baru belajar tuh gambarnya pattern. Ternyata tapi setelah di level gue baru sadar pattern itu ada, ya kan, dari market structure. Ya, ini market structure, lihat nih. Tapi kalau kita taunya apa, bearish flag, bullish flag gitu loh, ya kan. Lu buta-butaan lu gambarin yang gue bilang, seperti yang gue bilang. Lu kalau cuma tahu sekedar tahu, lu nggak akan kemana-mana karena poin lu kosong. Tapi kalau lu tahu dengan juga artinya lu tahu itu ada sesuatu yang bisa lu hold, yang lu bisa lu yakinin, yang membuat hasil lu lebih beda. Ya, udah teman-teman, itu aja. Gua harap lu semua profit. Oke. Simple, gua akan summarize ya kan. Kalau kalian mau nge-buy, lebih baik tunggu di sini. Ya. Kalian kalau mau nge-buy lebih baik tunggu di sini. Kalau kalian mau nge-sell lebih baik tunggu di sini. Ya.
Atau kalau kalian mau nge-buy lebih aman lagi, tunggu market ini sudah keluar dari zona apa namanya tadi gue bilang flagnya. Mungkin dia begini ya, tak tak tak. Nah, kalian boleh di situ. Ya, itu untuk kalau kalian mau sabar. Kalau kalian gak sabar, percayalah sama gue, ujung-ujungnya loss. Kembali lagi duitnya ke market, itu yang berat. Oke. Dari market breakdown SAU USD itu aja. Karena sangat jelas trennya turun, targetnya ke sini. Itu aja lah pembahasan gua. Udah 35 menit. Oh, ternyata Euro USD beda, teman-teman. Gue bahas sedikit ya. Euro USD itu kemungkinan masih akan drop. Enggak juga deh, masih nunggu. Kurang lebih Euro USD dengan SAU USD sama. Kenapa gua nggak bahas SAU USD dan Euro USD? Karena pergerakan mereka sama, mirip ya, nggak dibilang sama 100%. Kadang kalau Euro USD-nya lagi kencang turun, kok bisa market SAU USD naik. Tapi kalau secara garis besar kurang lebih sama ya. Jadi nggak ada yang bisa gue bahas lagi. Itu aja. Gua tunggu di minggu depan. Teman-teman kalian kalau ada lihat gue bikin reels, boleh dong kalian repost, tag nama gua di IG kalian, gua akan repost ya. Kalau reels gua, oke. Itu aja sih. Jangan lupa like, subscribe, and comment di konten-konten gua. Kalau seperti yang gue bilang, mencapai 1000 followers, gua akan mulai memikirkan bikin konten edukasi. Ya nggak sulit-sulit amat, tapi gue akan bikin konten-konten yang menurut gue, kalau gue mulai dari nol dengan knowledge gue yang kayak gini, apa yang akan gue pelajarin. Itu aja, gue yakin itu berguna banget, gue yakin ya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you sudah nonton video ini sampai akhir. Gue harap kalian profit. Buat kalian yang lagi di lembah kalian masing-masing, tetap semangat ya. Kalau bisa, kalau emang kalian lagi fasenya loss atau apa, bagaimana caranya loss kalian sedikit. Kunci dari trading cuma satu, survive sampai kalian mengerti ya, sampai kalian mengerti. Kecuali kalian udah survive tapi kalian gak belajar, itu salah ya. Survive gimana caranya uang kalian hilang sedikit tapi kalian belajar sampai terang pun tiba, itu poinnya. Oke teman-teman, thank you udah nonton market breakdown gua ya. Sampai ketemu minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati.